فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا. Udhra kemarin gimana tuh? Udhra menerima alasan. Udhra. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Allahumma rahmana bil Quran. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari ayat 77 ini, meskipun dalam perjalanan hidup, apalagi dalam urusan belajar seperti yang dilakukan Musa kepada Khidir alaihi salam, kalau dalam perjalanan hidup maupun perjalanan thalabul ilmi, move on, go on, jalanin aja. Fantolako, kalimat fantolako udah 3 kali disebut sama Allah. Fantolako, mereka melanjutkan perjalanan. Fantolako, mereka lanjutin perjalanan. Perjalanan pertama, habis udah janjian, jangan nanya ya. Oke, kata Musa. Naik kapal, dibolongin, komentar Musa. Diingetin, dan Musa ngasih excuse. La tu'akhidni wala turhikni min amri usra. La tu'akhidni bima nasitu wala turhikni min amri usra. Oke. Fantolako, move on lagi, jalan lagi mereka berdua. Meskipun sudah mulai ada yang kurang cocok dalam perjalanan. Lalu kemudian melihat anak kecil dibunuh sama Khidir, Musa kaget. Musa mengatakan, "Aqtal dan nafsan zakiyatan bighori nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Maka kemudian diingetin sama Khidir alaihissalam, kan udah gue bilang, jangan nanya, jangan komen. Lalu kemudian insya tukan syai'in ba'da falutu sahibni. Dah, saya ngaku salah. Kalau saya nanya lagi, setelah ini, maka nggak usah deh. Saya dikasih kesempatan untuk membersamaimu lagi. Dan kemudian Musa ngakui udah banyak alasan yang dikasih sama Musa. Tapi ini move on. Fantolako. Tetap aja jalan. Dan ini kesempatan ketiga. Ayah bunda bakal ngerti bahwa terusin aja. Meskipun ada visi besar yang pengen belajar adalah mau dapat ilmu. Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala itu visi besar. Nah, ini misi-misi kecil-kecilnya yang nggak sanggup dilakukan sama Musa. Tapi kasih kesempatan ketiga. Dalam pernikahan pun juga, kalau nggak cocok, ada dalam pernikahan, nggak cocok, bisa talak satu, bisa. Nanti rujuk. Nanti ngelakuin perjalanan lagi pernikahan, ada pecah karam lagi, bisa talak dua, bisa. Nanti kesempatannya tiga. Nah, kalau ketiga, udah masih tetap nggak cocok, ya talaknya sudah talak bain. Jadi talaknya udah talak yang keras dan nggak bisa rujuk lagi kecuali kalau sudah menikah dengan orang lain dan talak tiga juga. Jadi maknanya ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti pernikahan, thalabul ilmi apapun juga niatnya bukan
untuk apapun. Niatnya cuma satu, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dirasakan tolabul ilmi ini nggak cocok metode antara diri kita dengan guru atau guru dosen yang ngajar nggak cocok sama murid dan mahasiswa. Nah, anjurin aja kepada murid kita, mahasiswa kita, kayaknya kamu cocoknya nggak sama saya belajar. Karena bakat kamu tuh kayaknya cocoknya sama guru si Fulan. Gitu. Sama juga kalau kita ngelihat tempat belajar kita, Bunda, dan apa namanya rumah tangga kita tidak lebih kondusif kalau kita terusin, maka boleh untuk melakukan pisah. Ini nabi dengan nabi, rasul dengan rasul. Bisa pisah karena nggak semistri, tidak ada satu ketautan hati, tapi move on, jalan terus. Karena masing-masing kita punya peran. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, semuanya itu punya perannya masing-masing. Pernah tuh saya satu hari bilang, ini kok grup pagi-pagi sepi banget. Oh, saya lupa ngasih PR. Nah, ini PR-nya. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Cari sama yang bunda. Setiap orang, katakan Muhammad, setiap orang beramal sesuai dengan porsinya. Porsi, bakatnya, karakternya, masing-masing ada posnya. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Karena itu ya bunda, boleh jadi kita bisa belajar cocok sama guru ini, nggak cocok sama guru yang lain. Bisa tuh. Jadi suka bingung sendiri nantinya. Nanti kan ada, sama kalau kata Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, ada nabi yang punya umat banyak, ada nabi yang umat sedikit, ada nabi yang nggak punya umat satupun. Coba bayangin tuh. Padahal kapasitasnya nabi, guru. Jadi nggak punya murid sedikit pun. Ada tuh. Mana nabi yang nggak punya murid sedikit pun. Nah, dalam surat Yasin ketemu tuh ya bunda. Diutus sama Allah 3 orang rasul. Nggak cuma nabi. 3 orang rasul dalam surat Yasin. Ke sebuah negeri. Negeri itu nggak ada yang beriman. Gila nggak tuh ya? Dahsyat nggak tuh? Jadi ini ayat ini sering jadi hiburan buat saya. Kalau datang ngajar kemana-mana, jemaahnya sedikit dalam hati saya, ya Allah. Alhamdulillah masih ada yang dengerin itu. Karena ada 3 orang Rasul dikirim sama Allah, nggak ada yang beriman satupun negeri itu. Nah, PR kedua, ayah bunda cari itu, ayatnya. Nggak ada yang beriman. Satu negeri, 3 orang Rasul dikirim. Hingga nanti akan ada namanya orang dari luar negeri. Ja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datang dari luar negeri, negeri seberang sambil berlari-lari. Orang ini namanya Habib Musa An-Najjar. Dia mengatakan ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutin tuh para rasul. Jadi saya pengen kasih tahu kepada ayah bunda, kalau kita belajar cocok sama ustadz-ustadz saya ini, alhamdulillah. Kalau nggak cocok, cari guru yang cocok. Supaya apa? Supaya hati kita nih seneng dulu sama ilmu. Nanti kalau sudah seneng sama ilmu, nah nanti belajar sama guru yang nggak cocok juga udah ngerti. Karena udah terbiasa. Gitu. Dan kemarin saya disampaikan bahwa masing-masing itu punya bakatnya. Jangan pernah ajarkan gajah untuk terbang. Karena nggak bakal mungkin. Dan jangan pernah suruh burung untuk berenang. Nah, dan masing-masing itu ayatnya kul kullu ya'malu ala syakilati. Semua orang beramal dengan porsinya masing-masing. Nah, ini move on, pelajaran pertama. Yang kedua, masing-masing belajar dengan metodenya sendiri-sendiri.
sesuai dengan bakatnya. Dan juga pelajaran buat para orang tua yang kadang-kadang nggak ngerti bakat anaknya. Jangan suka maksa dalam pendidikan anak. Anaknya nggak bisa ngapal, disuruhnya materinya hafalan mulu. Padahal anaknya sukanya analisa. Atau otak kreatifnya dahsyat banget. Bukan otak hafalan. Nah, karena itu lihat bakatnya. Lihat bakatnya dan anjurkan. Jangan juga maksain apa yang sudah kita lalui dalam hidup ini kita paksain harus berlaku pada anak kita. Enggak. Banyak tuh orang tuanya PNS, maksa anaknya harus PNS. Orang tuanya ini akademisi, doktor, profesor, maksa anaknya harus jadi profesor, harus jadi rektor. Nah, padahal belum tentu bakatnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala bareng sesuai dengan apa yang dilalui oleh orang tuanya. Poin ketiga, mereka datang ke sebuah negeri, mereka negeri yang tidak dikenal, mereka kehabisan bekal, mereka kehabisan uang, mereka lapar, mereka minta makanan. Tapi nggak ada yang jamu. Ayah bunda, nah ini, kalau dalam Islam itu menjamu tamu itu taruhannya adalah iman pada Allah, iman pada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliain tamunya. Muliakan tamu. Ini yang sekarang udah susah didapetin di mana-mana. Dan perhatiin ya bunda, kalau pengen rumah kita ini berkah, kalau kedatangan tamu, tamunya senang betah. Apalagi kalau baru aja tamu datang 5-10 menit, eh makanan SOP-nya segala-gala keluar. Apalagi langsung motong kambing, motong ayam, motong sapi. Siapa yang punya hobi kayak gini nih? Kalau punya kedatangan tamu, wah segala-gala keluar. Nah, ini pelajaran ya. Pengen tahu nggak akhlaknya para rasul? Nanti lihat dalam surat Az-Zariyat. Ayah bunda bakal ketemu. Mulai dari ayat 20-an. Kalau nggak salah ayat 25. Kepada orang yang nggak dikenal aja, Nabi Ibrahim alaihissalam motong sapi. Jadi tamunya nggak dikenal nih. Nabi Ibrahim motong sapi. Widih. Sapi itu dari dulu sampai sekarang itu hewan peliharaan para raja dan orang-orang kaya. Orang tuh kalau mau investasi zaman dulu nih, biasanya miaranya ayam dulu. Ntar ayamnya udah banyak, naik miara kambing. Dan kalau pengen tahu tuh, orang udah mulai kelihatan sugih, kaya tuh, itu meliharanya sapi. Dan lihat nanti di ayat 20, kalau nggak salah ayat 25 surat Zariyat, surat 51. Ntar diterusin sama ayah bunda sampai dimasakin, nggak tahu tuh berapa lama prosesnya, kemudian disajiin, dan begitu disajiin, anehnya itu tamu-tamunya pada kagak makan. Dan qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ditanya nih, kenapa pada nggak makan? Kami ini adalah para malaikat. Jadi rumah yang biasa biasa ngejamu tamu, itu yang datang malaikat. Dan ini malaikatnya rupanya menyerupai manusia dan dua. Dua tugasnya para malaikat datang ke rumahnya Ibrahim. Yang pertama, ngasih kabar bahwa istrinya bakal ngandung anak. Namanya nanti anaknya Ishak. Yang kedua, ngasih tahu kepada Ibrahim bahwa tugas kami bakal menghancurkan sebuah negeri. Nah, negerinya siapa? PR buat ayah bunda. Cari itu. Tapi
Lihat ya, ini yang kata Rasulullah, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Muliakan tamu. Dan ayah bunda, saya udah kasih tahu tuh model bagaimana muliakan tamu. Nah ini seperti Ibrahim alaihissalam. Kepada tamunya yang nggak dikenal aja, motong sapi. Ntar mudah-mudahan kalau Allah kasih di Cianjur nanti udah berkecukupan, sapinya banyak, ayah bunda datang, ntar saya potongin sapi. Kayaknya harus ternak sapi dulu. Jadi nanti ayah bunda PR lagi, PR besar buat ayah bunda. Keutamaan memuliakan tamu. Karena banyak yang orang-orang modern, orang-orang zaman sekarang gak ngerti bagaimana memuliakan tamu. Cari ya, kita sama-sama belajar. Memuliakan tamu, gimana itu. Dan ada kisah yang luar biasa dahsyat, kisah sahabat Ansor, Rasul kedatangan tamu, dan Rasul nggak punya apa-apa, lalu kemudian Rasul nawarin kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku ini. Jadi nyiapkan penginapan, nyiapin segala macam. Maka yang nyambut itu, karena udah tahu ilmunya, yang nyambut adalah sahabat Rasul yang miskin. Nah, tamunya Rasul dibawa nginep di rumahnya, lalu kemudian dia bisik-bisik sama istrinya, kita punya apa nih, menjamu tamu. Hingga akhirnya istrinya ngasih tahu nggak ada apa-apa kecuali makanan buat anak-anak kita. Udah, anak-anak suruh tidurin. Nah, nanti kalau kamu sudah masak, makannya dikeluarin. Nah, karena cuma satu porsi, jangan lupa matiin lampu. Jadi waktu makan, waduh, mati lampu nih. Ayo makan. Tamunya dikasih makanan beneran, nanti makannya cuma apa namanya, cuma piring doang, pura-pura. Jadi kagak makan. Bayangin, dia kagak makan, istri kagak makan, anak-anaknya nggak makan. Ayo bunda, tolong cari ini hadis ini. Jadi bagaimana Rasulullah ngedidik para sahabat muliain tamu. Dan besoknya subuh ketemu Rasulullah, belum juga lapor, Rasulullah udah tahu dan Rasul bilang begini kepada sahabatnya, sungguh Allah dan malaikat kagum terhadap perbuatan kalian sekeluarga menjamu tamu. Ini dahsyat. Dan kalau pengen tahu lagi menjamu tamu yang lebih dahsyat lagi, diagung-agungkan, disebut, didokumentasikan sama Allah, ada dalam surat Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Ayah bunda bakal tahu. Mengagungkan tamu. Jadi nanti dalam surah Al-Hasyr, mobil khusus di ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana minkum. Orang-orang yang mereka menyiapkan kampungnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai mereka yang berhijrah kepada negeri mereka. Ini orang-orang Ansor dipuji sama Allah. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan tamunya, yaitu kaum muhajirin, meskipun mereka sendiri susah. Siapa yang Allah lindungi dari kekikiran dirinya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Waduh, ini mah ayat ngejamu tamu yang dahsyat banget. Orang-orang Ansor menjamu orang-orang muhajirin. Mereka mendahulukan tamu-tamu. Pokoknya semua maunya tamu dulu, tamu dulu, tamu dulu. Jadi ayah bunda, ya waktunya udah habis lagi. Lagi seru-serunya. Ya segitu dulu dah. Nggak usah diselesaikan karena PR-nya udah banyak. Jadi move on, terus belajar, melakukan amal sesuai dengan apa yang Allah kasih karakter kita. Dan yang ketiga, cara tentang bagaimana cara memuliakan tamu. PR-PR-nya tadi
ayah bunda cari biar kita ngerti bagaimana Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya, surah Zariyat ayat 20-an. Bagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada dirinya, keluarganya, para sahabatnya memuliakan tamu. Apa aja tuh keagungan, keutamaan memuliakan tamu, cari sama ya bunda. Kenapa? Karena di zaman-zaman akhir-akhir ini susah nemu orang beriman memuliakan tamu, susah. Jadi kita cari. Nah, bagaimana memuliakan tamu hingga nanti kita bisa ngerti. Karena saya dari keluarga papi saya, dari mami saya, dua-duanya punya kebiasaan unik dalam menjamu tamu. Ada SOP-nya keluarga kami itu, kalau tamu aja, orang bertamu nggak pakai duduk 5 menit, udah tuh langsung masak pasti itu. Mami saya, nenek saya, udah begitu tuh SOP-nya. Hingga saudara-saudara jauh, bahkan nggak saudara dari mana-mana ngaku saudara kepada kami sekeluarga besar. Jadi dari kecil saya ngeliatin tuh banyak orang tinggal serumah kami. Agarnya nempel di hati kami ini bahwa siapapun juga boleh tinggal di rumah kami gitu. Dan itu yang luar biasa dahsyat. Nah, terakhir saya dapat dapat cerita, boleh nambah dikit kali ya, ayah bunda. Seorang eh, sahabat saya, Kang Fadli, tinggalnya di Tajur, Bogor. Kami udah belasan tahun bersahabat. Nah, ibu mertuanya meninggal, lalu kemudian ini masa-masa COVID. Sepekan berikutnya, nah kami bertakziah ke rumahnya, lalu kemudian kita doa segala macam. Seperti santai ngobrol setelah habis doa, lalu kemudian saya bercerita bagaimana almarhumah. Nah, Kang Fadli bilang bahwa ya Uspo, kuburan susah hingga akhirnya kami sekeluarga bawa ibu ke Jogja. Mau dikuburkan di Satuliang, di kuburan ayah. Dan terus gimana prosesinya? Ini Uspo, Masya Allah. Jadi ayah tuh 26 tahun yang lalu dikubur. Tapi Masya Allah, kami ini lagi bawa nih, masih dalam perjalanan di tol, kami dikabari, begitu dibongkar nih kuburan ayah mertua, setelah 26 tahun itu, papannya masih utuh, kain kafan masih utuh, dan kemudian tubuhnya masih utuh. Dan saya bilang, Allah Akbar. Saya, iya, kami juga semuanya bertakbir, kami semuanya haru, nangis. Dan saya lihat tuh, Kang Fadli, istrinya, semua keluarga itu matanya berkaca-kaca. Terus saya tanya, apa amalan ayah mertua Kang Fadli? Beliau ngomong begini, ayah itu dosen Fakultas Geologi UGM. Beliau itu bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, dosen. Dan dosen UGM tahun itu nggak seperti dosen-dosen sekarang. Ayah bunda, penghasilannya ngertilah ya bunda. Kalau dosen-dosen tahun itu. Apa yang membuat Allah muliakan kayak begitu, Kang? Tanya saya kepada Kang Fadli. Dan beliau mengatakan amalan cuma satu, pura-pura kaya. Apa tuh pura-pura kaya? Maka kemudian beliau jelasin bahwa ibu mertua nih nggak punya penghasilan tambahan. Jadi ibu rumah tangga aja. Dan mereka cuma mengandalkan gaji dosen. Tapi Masya Allah, beliau nih rumahnya itu di Kayu Putih, Rawamangun, Pulau Mas, itu rumahnya gede. Karena terbiasa dari dulu rumah kecil, nggak cuma anaknya. Kalau orang dari kampung nggak punya kerjaan, nggak punya tempat berlindung, tinggal di sini, tinggal di sini. Jadi rumahnya luas, pura-pura kaya. Jadi penghasilan segitu-gitunya, masakin buat orang banyak, ngasih pinjem uang. Dan Masya Allah, rupanya Mas Bob, beliau tuh senang benar bantuin orang punya rumah.
Jadi kalau ada, jangankan saudara, ini orang-orang kampung yang kami nggak kenal aja dibikinin rumah, dibikin rumah, dibikin rumah. Jadi amalannya pura-pura kaya. Jangan kebalikan. Ada kita punya duit tapi pura-pura miskin. Jadi bantuin, bantuin orang. Jadi saya bilang, Masya Allah, pantesan Allah bikin kuburnya lapang. Nah, ayah bunda nanti cari itu, ayatnya itu dalam surah Al-Hasr ayat 10. Wa yu'thiruna, Al-Hasr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun mereka sendiri kesusahan. Itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan tamu, memuliakan tamu. Ilmu ini zaman sekarang susah ketemunya di rumah-rumah kaum muslimin susah. Tapi mudah-mudahan rumah-rumah kita ini semuanya kalau kedatangan tamu gila, bahagia, motong sapi, insya Allah. Ada nggak sapi itu dipelihara di rumah? Dan mudah-mudahan ayah bunda punya sapi banyak. Demikian. Jazakumullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.